Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk bulan Februari 2025. Wah, ini jatuh sendiri ya. Seperti ada dorongan ini, di-push dia. Bisa jadi ada beberapa di antara kamu merasa terdorong, termotivasi, atau ada keadaan yang memaksa kamu harus memang bergerak atau berubah, atau membuat perubahan-perubahan di dalam kehidupan karir atau apapun yang dealing sama kamu ya. Oke, seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan dianggap ini untuk pesan-pesan yang sensitif ya, jangan diambil hati maksud saya. Anggap ini sebagai reading for fun. Oke, Taurus. Untuk kartunya ada Five of Cups, Two of Pentacles, The Hermit, Four of Pentacles, The Hierophant. Wow, ini kartunya kamu nih. The Hierophant. Ada The High Priestess, The Devil. Oh. Eight of Swords, Ten of Wands, dan juga Queen of Swords. Untuk the bottom of the deck kamu ada the Star dan juga Queen of Pentacles. Ya. Sini saya ngelihat kamu dealing dengan stabilitas keuangan, karir. Kamu sedang membangun stabilitas kamu. Gimana supaya karirku ini stabil, income yang kudapat stabil, bisnis yang kujalankan ini hasilnya itu seenggaknya stabil. Kalau nggak ningkat pun, tapi dia strong gitu, stabil gitu ya. Dan saya ngelihat ada beberapa di antara kamu kondisi karir, keuangan sepertinya nggak stabil aja, up and down, kadang banyak, kadang sedikit, atau mungkin beberapa di antara kamu dealing dengan bisnis, kadang banyak orderan, kadang sedikit gitu ya. Jadi ini membuat kamu ngerasa cemas, khawatir, kadangkala nggak semangat ya ketika orderan sedikit, atau ketika view kamu yang sebagai content creator, ketika view kamu menurun atau sedikit gak sesuai dengan ekspektasi kamu gak bersemangat di sini. Ada juga beberapa di antara kamu dealing dengan beberapa pekerjaan, beberapa project. Enggak cuma satu bidang yang kamu kelola lebih dari satu. Dan mungkin di sini saya ngelihat ada beberapa di antara kamu take everything so serious gitu. Sepertinya kamu karena dealing dengan kondisi yang kurang stabil ini ya, jadi membuat kamu menjadi seolah yang serius banget gitu. Kerja terlalu serius, jadi ujung-ujungnya menanggapi orang-orang di sekitar dealing dengan hal-hal yang lain di luar dari pekerjaan juga jadi serius gitu. Nah, ada kalanya ya, kita itu take time for playing gitu, playful. Kalau kerja ya sesekali buat candaan ya. Jangan terlalu serius banget gitu sambil kerja, sambil dengerin musik misalnya. Supaya relax ya, supaya nggak tegang banget. Karena kalau kita tegang ini energi kreativitas itu jadi berkurang. Ya, tadinya kamu mungkin dituntut untuk membuat inovasi, kreativitas di dalam karya atau proyek kamu, jadi mendek dia jadinya nanti kalau terlalu seriusan, tegang dia. Orang yang kreatif ya, untuk membangkitkan fantasi itu harus rileks dia. Nah, di sini saya ngelihat kamu agak-agak sedikit tegang. Oke, ada The Hermit, ada pencerahan. Ini seperti belajar dari sepak terjang kamu ke belakang, belajar dari berbagai arah, atau mungkin kamu di sini sedang mencari pencerahan, sedang ingin memperdalam ilmu, ingin membuat perubahan-perubahan di dalam karir, bagaimana memanage keuangan, atau mungkin kamu ingin membuat perubahan dari dalam diri kamu sendiri. Perubahan ini gini ya, kalau misalnya kita banyak nih belajar hal-hal baru, otomatis akan ngebantu kita mengubah persepsi kita terhadap dunia luar, bahkan terhadap diri kita sendiri. Dengan sendirinya sikap kita juga jadi berubah. Bagaimana kita bersikap, merespon, atau bertutur kata dengan orang lain juga jadi berubah. Saya ngelihat di sini sepertinya kamu banyak belajar hal-hal baru di sini ya. Dan beberapa di antara kamu ada yang belajar dari hal-hal yang mengecewakan kamu.
Ya, banyak belajar dari orang-orang yang mengambil manfaat keuntungan dari kamu. Banyak belajar juga dari kegagalan-kegagalan di dalam berbisnis, mengelola uang, ataupun di dalam mengelola waktu, bekerja, mengerjakan sesuatu hal. Mungkin ada beberapa juga di antara kamu yang dealing dengan project di mana setelah kamu kelola ini project ini bisa juga bisnis ya. Ternyata nggak berhasil dia, kurang kurang efektif caranya dan mungkin kamu di sini belajar bagaimana supaya ada cara baru, taktik, strategi baru, ada perubahan-perubahan yang kamu bisa terapkan di bisnis atau project kamu ini sehingga ada perubahan, ada inovasi di sana. Dia nggak flat, nggak monoton, seperti mengikuti gaya atau tren baru ya, sesuai dengan pangsa pasar, kebutuhan, cara apa sesuai dengan selera zaman sekarang gitu. Ya sesuai dengan model yang sekarang ya. Seperti baju ya. Baju kan itu kita harus senantiasa berinovasi, membuat bentuk baju karyanya harus berinovasi, konten juga seperti itu, atau mungkin tulisan. Tulisan juga ya harus ada misalnya variasi-variasi di dalam itu supaya membuat konsumen itu tertarik. Ya, dia nggak monoton, nggak gitu-gitu aja terus. Nah, di sini saya ngelihat kamu seperti berusaha membuat perubahan-perubahan di dalam diri kamu, karya kamu atau bisnis kamu. Ada Four of Pentacles, tapi seperti ada self defensive, seperti ada mempertahankan, sulit untuk berubah gitu. Seperti ada kepertahanan nih, pertahanan ini membuat kamu seperti sulit untuk mendobrak itu gitu. Ini seperti cerminan energi Uranus dengan Taurus ya. Kita kan sekarang ini lagi di roll sama Uranus, sorry, Pluto yang transit di Uranus atau Aquarius ya. Jadi ini kan perubahan-perubahan inovasi itu senantiasa harus ada gitu ya kan. Sementara kalau Taurus itu kan agak rigid dia ya, stiff, dia firm, dia ketat gitu. Ada semacam aturan sistem, sudah ada keteraturan ya dan kepastian. Dia itu tetap gitu, seperti hukum tetap dia. Dan untuk perubahan yang dialami oleh Taurus itu nggak mudah untuk mengubah sesuatu di dalam dirinya ataupun teknik, metode, cara dia di dalam mengelola suatu usaha, cara dia mempersif dunia luar itu nggak mudah, nggak langsung bisa instan, dia butuh proses nih. Karena di sini dia mungkin ada rasa khawatir, takut, faktor trauma atau pengalaman di masa lalu yang pernah dia alaminya, jadi nggak mudah bagi dia untuk secara instan berubah total 100% nggak bisa gitu ya. Ada the high priestess. Ya, secara intuitif kamu di sini lagi in tune gitu. Kamu aktif intuitif kamu di bulan ini. Kalau kamu ngedengerin suara hati kamu, kamu akan bisa mengikuti tuntunannya. Kemana arah yang harus kamu ikuti? Ya, kamu ikuti nih jalannya itu. Uh, The High Priestess ini akan memberikan pertanda seperti pesan-pesan intuitif lewat suara hati ataupun mimpi atau mungkin pesan-pesan psikis yang mungkin kamu harus lebih peka terhadap pertanda-pertanda ini. Saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu semacam sedang dalam pencarian nih, mencari ide, kreativitas atau mungkin jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kamu. Dan ini kayaknya nggak bisa dijawab lewat intelek lah. Nggak bisa dijawab dengan cara-cara sains. Ini hanya bisa dijawab oleh your intuitifnya kamu. Sesuatu yang nggak terbatas ini ada di dalam intuisi kamu, di dalam diri kamu. Ketika terkoneksi dengan alam, kamu bisa mendengar suara itu, pesan itu lewat hati. Nah, ini bisa kamu dapatkan ketika kamu dalam keadaan tenang. Atau berdoa ya. Karena di sini juga the Hierophant ini adalah simbol religius, koneksi antara kamu dengan Allah, dengan Tuhan. Oke, ada the devil. Ya, ini dia nih. The devil muncul di kartu kamu. Ini ya seperti delusi,
energi negatif, pikiran-pikiran negatif, atau ada sesuatu hal yang menarik kamu terhadap energi negatif. Bisa jadi kekhawatiran, feeling uncertain, perasaan yang nggak menentu. Kadang bisa stabil emosinya, kadang naik turun ya. Tiba-tiba aja kadang mau ini naik turun emosinya. Kadang sedih, ngerasa ngerasa nggak percaya diri atau ngerasa nggak mampu, seperti ada perasaan nggak mampu, nggak percaya diri. Ini self sabotage. Ini menyabotase energi kamu. Kalau kamu membiarkan diri kamu stay di sini terus nih, ini skenario ada di dalam pikiran kamu ini makin berputar-putar, nanti ini bisa menguras tenaga kamu, lalu kamu jadi semakin nggak percaya diri. Ya, untuk Eight of Pentacles ini adalah self sabotage, seperti membatasi diri, menganggap diri sendiri nggak mampu, uh, tertekan, terintimidasi, atau mungkin kamu ngerasa terbatasi ya. Bisa jadi kamu mungkin uh, kamu percaya diri aja gitu, cuman ada semacam energi dari luar, bisa jadi ini tekanan dari luar ya, yang membuat kamu tertekan, terikat, terintimidasi, atau kamu ngerasa kamu dibatasi, ruang pergerakan kamu itu dibatasi ya. Bisa jadi kamu yang membatasi, atau bisa jadi ada nih energi dari luar ya. Jadi nggak bebas dia bergerak, nggak bebas, ada ada ilusi, ada pikiran-pikiran negatif yang membuat kamu ngerasa kayaknya aku nggak mampu deh, kayaknya aku mungkin hanya sebatas ini aja. Dia ini nggak bisa melihat dengan jelas karena dia menutup matanya, tangannya ditutup. Dari luar dia tampak oke-oke aja, mungkin orang di luar itu melihat kamu fine aja, tapi sebenarnya di dalam ini pikirannya lagi banyak nih hal-hal yang membuat dia jadi kurang percaya diri, jadi mungkin berpikir negatif, ya merasa nggak mampu, ngerasa tertekan, terjebak di situasi tertentu, ngerasa nggak bisa keluar gitu dari situasi tertentu ya, situasi yang keuangan atau kesulitan di sini, merasa nggak akan menemukan kebebasan. Nah, ini kan biasanya ada pikiran-pikiran seperti itu kan karena ada rasa kurang percaya diri. Nah, justru sebetulnya ya, kalau ada hal-hal seperti ini, kamu mencari cara. Cara bagaimana caranya supaya kamu bisa bangkit lagi, yaitu belajar lagi. Belajar berdoa, meminta pertolongan dari Allah, dari Tuhan ya. Mendengarkan suara hati, bermeditasi, cari pencerahan, mendengarkan podcast-podcast yang membangun karakter, memotivasi. Ini bakalan ngebantu kamu keluar dari sini. Sebenarnya untuk Eight of Swords ini angka 8 itu sebenarnya infinite ya. Infinite. Kamu diuji sebesar ini, artinya sebenarnya kamu memiliki potensi sebesar ini juga. Kalau kamu diuji 100%, sebenarnya kamu memiliki potensi yang 100% juga di sana gitu. Cuma masalahnya di sini kamu udah terjebak dengan ilusi-ilusi yang membuat kamu jadi kurang percaya diri. Oke, untuk Ten of Wands ada beban, tanggung jawab, ada sesuatu hal yang harus kamu selesaikan di sini. Dan sepertinya kamu yang bekerja di sini sendiri, dan kalau kamu merasa udah sangat terbebani sekali di sini ya, mungkin kamu perlu meminta pertolongan, bantuan, saran ya, motivasi. Kamu bisa meminta ini, bisa jadi konsultasi ya, konsultasi bagaimana supaya beban ini bisa berkurang, atau mungkin ada hal-hal yang kalau kamu rasa nggak baik lagi untuk kamu pikul, ya lepasin aja gitu ya. Misalnya kamu punya banyak pekerjaan, terlalu banyak proyek yang kamu tangani, ya udah lepasin aja dulu untuk beberapa ya. Kalau masih bisa kebutuhan kamu terpenuhi, kalau beberapa proyek aja kamu masih bisa bertahan hidup, misalnya ya kebutuhan masih terpenuhi, ya udah lepasin aja dulu hal-hal yang nggak penting tadi. Ya, ada beberapa proyek yang kamu perhatikan
perkembangannya kurang signifikan, ya udah dilepasin, dibagi sama orang gitu ya kan. Ya, Queen of Swords. Saya ngelihat di sini perjalanan kamu awalnya mungkin kamu ada self sabotage ya. Kamu seperti nggak tahu mau gimana gitu. Seperti nggak bisa bergerak atau seperti nggak punya solusi untuk menyelesaikan beban ini nih. Tapi ke sini nanti kamu akan mendapatkan pencerahan. Karena di sini saya ngelihat kamu senantiasa belajar, kamu senantiasa in tune, kamu mendengarkan suara hati kamu. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Taurus. Oke, di bulan ini sepertinya kamu akan banyak belajar akan hal-hal yang baru ya, yang mungkin kamu akan mencari banyak pelajaran untuk membangun diri kamu. Ada Queen of Cups ya, Five of Cups. Untuk Five of Cups, Queen of Cups. Ada banyak pengorbanan, ada banyak juga perhatian, energi yang udah terkuras dari kamu untuk sesuatu hal, tetapi endingnya membuat kamu kecewa. Ya, sesuatu hal ini bisa seseorang, bisa jadi bisnis, ya usaha, atau pekerjaan yang kamu usahakan berkembang, ternyata malah hasilnya mengecewakan. Oke, untuk Two of Pentacles-nya. Two of Pentacles ada the Lovers. Ya, saya ngelihat ini sepertinya kamu ngerasa bertanggung jawab harus menyelesaikan semua pekerjaan kamu. Ada tanggung jawab ya, proyek-proyek yang kamu tangani itu lebih dari satu misalnya. Jadi kamu merasa bertanggung jawab untuk harus selesai ini semua gitu. Sementara ini terlalu banyak ya, dan menuntut kualitas hasil yang bagus gitu. Dan itu menjadikan kamu merasa terbebani. Nah, ini masalahnya kan kamu jadi terbebani, jadi stagnan. Jadi berpikir, aduh aku bisa nggak selesaikan ini, aduh bisa nggak hasilnya ini bagus gitu. Ya, kalau ini membuat kamu ngerasa terbebani, mungkin ada baiknya kamu bagi sama orang lain, minta bantuan orang lain, atau mungkin lepasin beberapa proyek yang nggak bisa kamu tangani lagi ya. Supaya kamu nggak ngerasa terbebani, kamu juga, emosi kamu juga di sini nggak jadi up and down gitu ya kan. Seperti yang saya katakan tadi ya, kalau misalnya ada beberapa project ini ya, yang lebih berpotensi banyak memberi hasil ya, itu kamu keep. Yang kurang ya dilepasin, bisa jadi ya. Oke. Stay in tune dengan suara hati kamu lah intinya ya. Apa suara tuntunan suara hati kamu? Apakah harus dilepasin atau dibagi gitu ya kan? Atau kamu selesaikan sendiri dengan mencari cara jalan keluarnya ya harus belajar lagi. Tapi kalau nggak menemukan solusinya ya mau gimana ya kan? Kayaknya harus dilepasin ini beberapa. Oke, The Hermit. Untuk The Hermitnya Taurus. Ada Page of Cups. Ya, semakin kamu di sini mencari pencerahan, semakin kamu banyak belajar, semakin kamu akan bersemangat. Dan juga saya ngelihat beberapa di antara kamu bakalan ketemu dengan banyak peluang-peluang yang bagus. Ya, ada beberapa di antara kamu mungkin sekarang lagi mencari pekerjaan, kamu bakal mendapatkan itu. Ini kesempatan-kesempatan yang bagus ini. Ya, untuk Taurus. Oke, untuk Four of Pentacles. Untuk Four of Pentacles-nya ada the Moon dan juga Page of Wands. Wow, ada the Moon nih. Ada rencana atau mungkin ada tindakan, ada sesuatu hal yang kurang beres di sini. The Moon ini menunjukkan ada sesuatu yang kurang pas pada porsinya atau caranya, atau mungkin bisa jadi ya ada rencana yang kamu buat untuk mengelola suatu usaha. Ya, kamu mungkin berencana untuk membuat perubahan-perubahan di dalam proyek atau usaha kamu ini. Tetapi sepertinya ada yang kurang tepat, kurang pas dia caranya, teknik atau metodenya. Ya. Ada Four of Pentacles.
Dan tuntunan suara hati kamu di sini sepertinya udah mengatakan ini kayaknya nggak pas deh. Ini kayaknya udah nggak bener deh ini. Kalau ini caranya kayaknya hasilnya nggak bagus deh gitu ya. Kamu udah bisa ngerasakan itu di sini sebenarnya. Cukup kalau kamu mengikuti suara hati kamu nggak akan mengalami mungkin semacam stagnasi atau mengalami sesuatu hal yang membuat kamu ngerasa rugi ya. Rugi di waktu, tenaga, atau perhatian. Oke, untuk The Hierophant ya. The Hierophant. Untuk The Hierophant itu Pentacles. Oh, tuh Pentacles lagi. Ya, seperti sulit untuk membuat perubahan. Kamu ngerasa bahwa udah begini caraku, teknikku untuk mengerjakan pekerjaanku, udahlah aku udah terbiasa ngerjainnya seperti ini gitu. Kalau ada cara baru, cara modern, cara terefektif, efisien, why not? Dicoba gitu ya kan. Cobalah untuk membuka diri, willing to learn gitu, mau belajar ya. Kalau orang yang mau upgrade, mau kembang dia senantiasa akan mau belajar. Harus ngepush, ya harus dipush ini kayaknya Taurus ini. Kadang-kala ada orang ya, dia bisa kerja, dia bisa uh, keluar dia potensinya itu ketika dia di under pressure. Tapi kalau keadaan dia santai, dia sulit dia membuat gebrakan yang besar gitu. Dan saya ngelihat di sini bakalan ada ya situasi atau kondisi lingkungan eksternal itu, energi eksternal atau akan nge-push kamu untuk membuat perubahan di dalam karir, usaha, ataupun cara kamu di dalam manage keuangan. Mau nggak mau kayaknya kamu bakalan kudu harus berubah di sini. Ya. Oke, Ace of Wands. Ya, Ace of Wands. Semakin berbuah, semakin bertumbuh, berkembang, kepekaan itu tadi suara hati itu makin aktif di sini. Ya ikuti aja kata hati kamu ini Taurus. Ya. Seberapa berat pun beban yang kamu alami, tantangan yang kamu alami, ini bakalan bisa kamu atasi nanti kalau kamu ikuti suara hati kamu. Six of Wands. Ya. Ada kemerdekaan, ada kemenangan, victory, kebebasan. Ya, awalnya mungkin kamu sulit ya menerima suatu, misalnya ini seperti pelajaran hidup, seperti sulit menerima itu. Ada perubahan mungkin ya, sulit untuk menerima perubahan itu. Misalnya kamu harus menjalani bisnis mandiri atau kamu pada akhirnya harus menanggung segala kebutuhan sendiri. Tadinya berdua dengan pasangan, ternyata sekarang jadi sendiri. Atau kamu pada akhirnya harus melepaskan beberapa proyek kamu. Sulit untuk menerima kenyataan itu awalnya, tapi pada akhirnya ada victory di sini, ada kemenangan. Ya, ada kemenangan untuk beberapa di antara kamu yang mau. Karena ada The Devil nih. The Devil ini energi yang senantiasa bakalan selalu menggoda, menarik kamu untuk jatuh ke hal-hal yang sifatnya ini menyerap semangat, sifatnya ini negatif. Ya, saya ngelihat ada juga beberapa di antara kamu dealing dengan seseorang yang cemburu atas keberhasilan kamu, atas kehidupan kamu. Ada yang cemburu atas posisi kamu sekarang. Ya. Dia nggak suka lihat kamu berada di posisi yang lebih atas. Nggak jauh ini dari kamu ya, orang terdekat. Ada Sagittarius, ada Leo. Oke, untuk Gemini, Libra, Aquarius juga ada ya. Oke, untuk Eight of Swords-nya Taurus. Eight of Swords. Oops. Ya, King of Pentacles ya.
salah satu ini poin utamanya si Taurus ini, dia pengen stabilitas. Kamu pengen stabilitas yang benar-benar stabil dari karir stabil, finansial income-nya stabil, ya asmara stabil, semuanya stabil. Ini yang menjadi pusat perhatian kamu. Tapi semakin dipusatin nih, semakin difokusin, kok malah makin khawatir, makin merasa, aduh aku mampu apa enggak ya? Ya jangan-jangan aku nggak mampu gitu. Tapi ya tekanan dari energi eksternal ini nge-force, nge-push kamu. Bisa jadi karena faktor dari keluarga, kebutuhan harus dipenuhi. Ya, mau nggak mau kamu harus membuat gebrakan. Kamu mau nggak mau kamu harus bisa uh, membuat perubahan-perubahan ya ini. Seperti terbebas dari energi negatif. Mau nggak mau harus terbebas dari energi negatif. Gimana caranya ya? Semacam itu tuh di sini ya. Gimana caranya? Dan kamu mau nggak mau harus belajar. Wow. Oke. Ten of Wands. Ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, ada orang kan dia susah dia keluar dari zona yang nyaman, susah dia membuat perubahan kalau nggak dalam keadaan yang tertekan gitu. Dan di sini saya ngelihat seperti ada energi force dari luar. Ini dari luar ini ngetekan kamu, mau nggak mau kamu kudu harus gerak, kudu harus berubah, kudu harus membuat gebrakan-gebrakan baru. Oke, untuk Ten of Wands. Untuk Ten of Wands-nya, Ten of Wands, Seven of Pentacles. Ya. Ya kalau kamu memikul beban ini sendiri, nanti progres kamu itu lambat. Ya. Kalau kamu tidak berbagi dengan orang lain, kamu minta saran, pertolongan, atau kalau kamu tidak membuat perubahan di dalam mengatasi beban ini nih, progres kamu bakalan lambat. Ya, ada banyak beban sekali ya yang dia pikul kan. Dia pakai apa nih? Pakai kerbau ya. Nah, jalannya kan lambat jadinya. Kalau saja dia mau menggunakan teknik baru atau mungkin dia harus dealing dengan teknologi sepertinya ya. Kalau pakai motor bagaimana? Pakai mobil, truk ini cepat pergerakannya ya kan, cepat nyampe dia. Ya pakai mobil gimana ini di kampung-kampung gitu ya kan. Ya agak sulit ya, harus ada modal atau harus ada akses dengan orang lain, harus ada channel. Nah itu dia bagaimana supaya ada channel, bagaimana supaya ada akses. Ya akses ini tadi kan membangun kerjasama atau minta bantuan dari orang lain. Kalau kamu pengen memikul ini semua, menyelesaikan ini semua dengan progres yang cepat, ini nggak bisa dikerjain sendiri, harus ada kerjasama. Untuk beberapa bidang proyek pekerjaan yang menyabotase energi ataupun menguras tenaga kamu rasa ini udah membuat kamu udah nggak sanggup lagi, jadi kudu dilepasin nih untuk membuat kamu bisa lega ya. Oke, ada untuk Queen of Swords ya. Queen of Swords Taurus. Oke, ada The Empress. Untuk Queen of Swords, The Empress, ini energi yang atraktif. Dia bakalan menarik energi yang memberikan dia peruntungan, keberhasilan, atau kesuksesan. Cuman it takes time. Dia ada waktu, ada prosesnya. Dan kamu bisa melihat itu dengan jelas. Untuk project, untuk bisnis atau usaha yang dealing sama kamu, ini butuh waktu. Dan ada prosesnya, nggak bisa buru-buru dan kamu paham akan hal itu. Untuk belajar pada akhirnya kamu akan sadar bahwa oh ini nih ada beberapa bagian dari cara aku yang harus aku ubah, atau ada beberapa dari project yang aku harus tanggalkan, aku harus bagi untuk dibantu oleh orang lain, atau mungkin kamu beberapa di antara kamu pada akhirnya akan ngelepasin beberapa dari project kamu yang menurut kamu udah nggak
efektif untuk dikerjain lagi, mungkin cara-cara lama itu juga ditanggalkan. Oke, spiritual guidance untuk Taurus. Spiritual guidance Taurus. No more complaining, windfall of abundance. Ya, untuk the bottom of the deck-nya ini ada complaining di sini. Ada beberapa di antara kamu mungkin komplain mengenai beban yang berat ini, ya cara ngerjainnya kok sulit amat sih gitu ya. Jadi seperti mumbling dengan diri sendiri. No more complaining. Complaints are affirmation of victimhood, which is never true spiritually. Take back your God-given power by affirming that you have an abundance of choices and freedom. With your increased confidence and assertiveness, watch this positive affirmation blossom into reality. Ya kalau kita komplain terus, itu merupakan cerminan bahwa kita itu korban. Itu afirmasi kita ngerasa jadi korban. Kalau kita merasa kita sebagai korban, di sini spiritual guidance kamu berkata, sebenarnya kamu bukan korban secara spiritual. Ambil kembali power, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan sama kamu. Kamu diberikan kekuatan loh. Diberikan talenta, free will. Artinya ada hal-hal yang tidak mungkin pun bisa kamu lakukan jika kamu meminta bantuan dari Allah, dari Tuhan itu. Kamu memiliki banyak kesempatan, peluang. Ini ada page of cups nih. Masalahnya kamu di sini terlalu banyak merenung, mengobservasi. Mungkin kamu terlalu detail atau kamu terlalu banyak mempertimbangkan, terlalu banyak belajar di sini ya, mengikuti step by stepnya gitu. Kadang-kala ada cara efektif atau cara efisien yang bisa kita pergunakan, cuman masalahnya kita mau nggak, ready nggak untuk sesuatu yang baru, yang mungkin nggak familiar bagi kamu cara yang baru itu gitu. Ya. With your increased confidence and assertiveness, watch the positive affirmation. Ya, miliki rasa keyakinan, rasa percaya diri. Selalu gali potensi kamu. Kalau kamu dealing dengan misalnya tulis-menulis, project yang membuat kamu pada akhirnya stagnan, aduh kayaknya aku nggak yakin dia bisa. Nah justru di situlah kamu harus lebih mempush diri kamu lagi, belajar lagi, lebih giat lagi, pasti kamu akan menemukan caranya ya. Oke. Yang kedua, windfall of abundance. An increase in abundance is arriving in many different forms, some of them unexpected. Be open to receiving and know that this abundance comes to you to support your life purpose, health, and charitable work. Bakalan ada peningkatan keuangan, keberuntungan yang semakin banyak di berbagai bidang ya. Beberapa di antara mereka mungkin nggak kamu duga-duga. Ternyata apa yang aku ragukan tadi, tadinya aku meragukan ini nih, kontenku ini bakalan biasa aja, ternyata meledak view-nya. Aku nggak nyangka ternyata channel aku di-approve monetisasi gitu ya kan. Ya, be open to receiving. Selalu terbuka untuk hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin ya kan. Untuk segala sesuatunya yang mungkin. And know that this abundance comes to you to support your life purpose. Dan ketahuilah kalau ada keberuntungan yang bahkan nggak kamu duga-duga terjadi di dalam kehidupan kamu, ini adalah cara semesta untuk mendukung kamu, mensupport kamu, bahwa apa yang kamu kerjakan itu ternyata bekerja, ternyata ada hasilnya, dan itu di-approve sama semesta ya. Dan ya itu dia, tetap miliki
semangat untuk terus belajar supaya semakin percaya diri. Oke, demikian untuk Taurus. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak sesuai dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. Bye-bye.